Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat teriring salam kepada Sayyidina Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa salam penghormatan al-faqir kepada para asatidzah, para tuan-tuan guru, para muallim. Di sini ada di samping kita Ustaz Badruz Zaman, ada juga Ustaz Abdul Samad, ada juga Al-Ustaz Mahfuz, dan juga para asatidzah, para tuan-tuan guru lainnya yang tidak bisa al-faqir sebutkan nama antum satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah al-faqir kepada antum sekalian. Begitu juga kepada saudara kita Ustaz Faiz, anak daripada sahib Walimatus Safar yang akan melaksanakan ibadah umrahnya, yang kita doakan, kita datang ke sini untuk mendoakan beliau agar dipermudah daripada perjalanannya, dipermudah daripada ibadahnya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kembali ke tanah air dengan selamat, membawa daripada umrah makbulah, ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan kepada hadirinul hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam daripada penghulu daripada setiap pekannya, di mana malam ini kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, di mana kita barusan membuka daripada majelis yang mulia ini dengan pembacaan Yasin, kemudian diisi dengan Maulid Nabi SAW. Maka ini menjadi awal yang baik, yang insya Allah safarnya juga menjadi safar yang thayyib, menjadi safar yang baik, dan juga membawa umrah makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka berkenaan tentang masalah umrah, yang namanya umrah itu adalah suatu ibadah yang sifatnya surah, dia memiliki gambaran. Suatu ibadah yang dia memiliki surah, dia berupa jasad, amalan. Namun setiap amalan itu memiliki ruh, memiliki inti daripada amalan itu sendiri. Kita dalam solat ada gerakan-gerakan solat, namun dalam solat itu sendiri ada ruhnya, yaitu khusyuk di dalam solat, ikhlas di dalam solat karena Allah. Itulah yang jauh lebih penting daripada gerakannya itu sendiri, yang mesti kita perhatikan. Dia adalah intinya, mukhul ibadah, inti daripada ibadah dan ruh daripada ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkenaan tentang umrah, yang pertama kali harus kita tekankan di dalam kita punya hati, bahkan di dalam setiap amalan kita, adalah mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah menerima daripada amal illa tayyib. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu maha baik, maha indah, dan tidak menerima daripada amalan kecuali amalan-amalan yang tayyib, amalan-amalan yang baik pula. Itulah amalan yang baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya solat, maka solat yang kita kerjakan walaupun sudah sesuai rukun sama syaratnya, namun belum tayyib, belum sampai kepada derajat yang tayyib indallah, dengan disertai keikhlasan, kekhusyuan di dalam solat, maka la yuqbal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga umrah. Ketika umrah tersebut tidak dimaksudkan untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah, maka juga tidak akan diterima karena Allah itu tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima daripada amalan-amalan hambanya kecuali amalan-amalan yang baik. Maka kita dalam setiap ibadah kita, wabil khusus, yaitu dalam ketika ingin melaksanakan umrah, perbaiki kita punya niat, ikhlaskan hanya karena Allah, untuk Allah. Sebagaimana Nabi SAW ketika melaksanakan hajinya pun, labbaik Allahumma ta'abbudan wa riqqa. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ta'abbudan, sebagai aku penghambaanku kepadamu, sebagai aku budak kepada
kepadamu ya Allah, menunjukkan penghambaan, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada umrah, inti daripada ibadah haji adalah menunjukkan tadallul, kehinaan, kerendahan diri ke seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana seorang hamba ketika dia melaksanakan umrah, melaksanakan haji, dia lepas daripada pakaian yang menunjukkan ketinggian derajat dia di tengah manusia. Dia lepas pakaian-pakaian dia hanya mengenakan 2 lembar kain saja, menutupi daripada kemaluannya di hadapan Allah. Semua antara yang kaya, yang miskin, semua sama, menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah, bahwasanya kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaika labbaik Allahumma ta'abbudan wa riqqa, kata Nabi sallam. Maka dalam ibadah kita khusus, yaitu dalam masalah umrah ini, kita perbenahi ini niat, luruskan niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditambah lagi daripada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, bahwasanya dikatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang nanti pada umatku, pada manusia ini suatu zaman, yahujju aghniya'u ummati linnuzha, yaitu akan berhaji orang-orang yang kaya di tengah umatku ini, linnuzha, untuk wisata, untuk jalan-jalan, untuk piknik. Mau haji, mau umroh, tujuannya apa? Buat selfie, buat foto, lihat-lihat pemandangan. Oh, baru renovasi ini, baru renovasi itu. Ini kata Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Nabi SAW udah katakan bakal ada tuh zaman. Maka sekarang ada atau enggak orang yang seperti itu? Hah? Orang yang kaya hajinya untuk nuzha, untuk cuman tamasya aja, cuman jalan-jalan aja. Wa ausatuhum, adapun yang ekonominya menengah di antara umatku tersebut, litijarah, tujuan hajinya, tujuan umrahnya untuk dagang, untuk nyari harta, untuk nyari pemasukan. Tujuannya hanya untuk dagang, nggak ada niat untuk karena Allah ta'abbudan wa riqqa, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Dia hanya litijarah, cuman untuk dapat harta, dapat uang. Kemudian wa qurra'uhum lirriya wassum'ah. Adapun qurra, yaitu qurra yang dimaksud adalah ulama, orang-orang yang punya ilmu di tengah umatku. Mereka melaksanakan haji, melaksanakan umrah, tujuannya lirriya wassum'ah, untuk riya karena orang, dan karena sum'ah untuk nyari nama. Dia baru dipanggil kiai doang, belum ada hajinya, supaya ada hajinya, supaya jadi kiai haji. Ada qurra'uhum, bakal datang itu zaman. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Bakal ada itu zaman, orang yang kaya hajinya buat jalan-jalan, orang yang menengah untuk dia dagang, orang yang alim, orang yang punya ilmu untuk riya karena orang, karena cari nama. Wali ya tubillah. Wa fuqara'uhum, adapun orang-orang fakir di tengah umatku, mereka haji, mereka umrah lil masalah, buat minta-minta. Wal iyadu billah min dzalik. Maka intinya yang namanya niat itu menentukan daripada diterima atau tidaknya amalan kita. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita, haji kita, umrah kita, salat kita, sedekah kita, apapun daripada amalan yang kita kerjakan, berniat, diterima atau tidaknya tergantung niat. Ketika niatnya lurus, maka baru diterima oleh Allah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nggak diterima kita punya amal kecuali yang thayyib. Karena kita punya amal itu pahala yang Allah berikan. Diterima atau tidaknya bukan dilihat daripada nominalnya, daripada sedekah kita, bukan dilihat dari jumlah rakaat yang kita kerjakan. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat daripada fisik kita, fisik daripada amalan kita. Itu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak lihat daripada berapa rakaat yang kita kerjakan, berapa nominal sedekah yang kita keluarkan. Enggak, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Namun yang dilihat oleh Allah ila qulubikum, hati kita. Ketika sedekah kita ikhlas atau enggak, ketika salat kita khusyuk
atau tidak? Ikhlas karena Allah atau tidak? Ketika umrah, ketika haji, niatnya buat siapa? Buat Allah atau untuk orang? Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita diberikan ganjaran ala hasabil niyah, tergantung niatan kita. Sebesar niatnya kita, sebesar keikhlasan kita, sebesar itu pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka perbaiki niat, kita perbaiki tata niat, mobil khusus yang akan melaksanakan umrah. Ini min bab nasihat, min bab tanasuh. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberi nasihat. Walaupun kita bukan berarti orang yang udah benar niatnya, enggak. Nah, kita sama-sama saling memberikan nasihat satu sama lain agar menjadi lebih baik. Karena umat akan selalu dalam keadaan baik tanasuhu, selama masih ada tanasuh di antara mereka, saling memberi nasihat, ada yang menerima nasihat, maka itu dilalah ala khairiyah hadhil ummah, menjadi tanda bahwasanya ini umat masih baik, masih ada kebaikan di tengah umat ini. Maka kita perbaiki, kita punya niat, kita luruskan daripada kita punya niat, maka dengan itu insyaallah umrah jadi makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tadi berkenaan tentang sabda Nabi, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Selain niatnya mesti baik, begitu juga kalau ibadah tersebut berkaitan dengan harta, maka harus hartanya juga dari hasil yang baik kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita haji, ada orang misalnya haji pakai uang dari apa? Dari hasil korupsi, apa bisa diterima umrahnya, haji? Nggak bakal diterima, karena Allah itu thayyib, maha baik Allah, dan tidak menerima kecuali yang baik. Nggak bakal diterima umrah dari hasil mencuri, umrah dari hasil korupsi, dari hasil nipu orang. Nggak bisa. Daripada umrohnya dia buat nyuci itu harta yang haram, harta yang kotor untuk jadi bersih, nggak ada ceritanya. Itu sama saja mau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'un Allah, mereka mau menipu-nipu Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang maknanya, apabila seseorang itu dia haji ataupun umrah, yaitu dari hasil uang yang haram, maka ketika dia menaikkan kakinya ke tunggangannya sambil seraya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan diserukan la labbaik wala sa'daik, tidak ada sambutan untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu, hajjuka ghair mabrur, hajimu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru nggak diterima dia punya haji. Karena apa? Dia haji, dia umrah dari hasil uang haram. Nggak bisa mencuci daripada keharaman dia punya harta. Harus daripada amalan yang berkaitan dengan harta, harus hartanya harta yang halal, dari hasil yang halal kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Niatnya harus baik, hasil dari harta yang baik, maka baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus perbaiki niat, kita berusaha daripada mencari harta yang betul-betul halal. Karena yang namanya kita punya ibadah segalanya, bahkan doa sekalipun nggak bakal diterima kalau hasil uang haram, nggak bakal diterima. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, dzakara rajul yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan yang panjang, ash'ath aghbar, yang mana rambutnya acak-acakan, sudah berdebu dia punya badan, yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya dari hasil haram, wa ghudhiya bil haram, dan juga dia hidup dengan harta yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dikenakan haram, fa anna yustajabulah, gimana mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada ceritanya. Orang bekerja, orang dia hidup dengan hasil haram, kemudian mau diijabah dia punya doa, kemudian mau diterima dia punya amal, nggak ada ceritanya. Perbaiki dulu kita punya diri,
Kalau pengen diijabah kita punya doa, kita punya hajat, maka perbaiki kita punya makanan. Bahkan kalau kita pengen doa diijabah, sebagaimana seorang sahabat doa minta kepada Nabi SAW agar didoakan supaya mustajab dakwah, supaya doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tidak langsung mendoakan ini sahabat, namun Nabi SAW memberikan kiatnya, memberikan cara orang kalau pengen diijabah dia punya doa. Setiap apa yang dia minta langsung diterima oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah. Nabi katakan, atib mat'amak takum mustajabat da'wah. Perbaiki makananmu, maka takun mustajabat da'wah, niscaya kamu punya doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kita punya makanan, perhatikan kita punya harta, jangan sampai masuk sekecil apapun dari suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya untuk jadikan umrah ibadah kita sebagai ibadah yang thayyib, ibadah yang betul-betul baik, dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan khusyuk, menundukkan diri kepada Allah, menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Maka disitulah ada qabul, diterimanya kita punya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita di sini yang hadir yang mungkin kita belum bisa haji, belum ada kesempatan untuk umrah, maka ada kesempatan bagi kita, yaitu paling enggak kalaupun belum bisa haji, belum bisa umrah, paling minimal nih niatkan, tancapkan di dalam diri kita untuk melaksanakan haji, niatkan di dalam hati kita untuk niat umrah, berupaya sekecil apapun, berupaya untuk melaksanakannya paling enggak yaitu dengan niat terlebih dahulu. Karena niat sekalipun, niat baik itu saja dari seorang mukmin sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu luar biasa dermawannya kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu katabal hasanat wa sayyiat. Allah sudah tentukan daripada perbuatan baik ini pahalanya sekian, perbuatan buruk ini dosanya sekian. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah terangkan tentang ketentuan-ketentuan Allah tadi kepada para malaikat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada malaikat, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballaha lahu indah hasanatan kamilah. Barang siapa di antara orang mukmin hamma bihasanah, dia baru punya keinginan, niat untuk melakukan satu perbuatan baik, falam ya'malha, namun dia belum sempat untuk mengerjakannya, belum bisa untuk mengerjakannya. Dia punya niatan mau melaksanakan haji, mau melaksanakan umrah, dia sudah berupaya sebisanya dia, falam ya'malha, namun nggak kesampaian niat baiknya tersebut, maka Allah catatkan baginya indah di sisi Allah Subhanahu wa taala hasanatan kamilah, yaitu perbuatan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum haji, walaupun belum umrah, namun Allah catat pahala haji, pahala umrah kamilah. Disebut sama Nabi di dalam hadis tersebut hasanatan kamilah, pahala yang sempurna, enggak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmah luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa haji, belum bisa umrah, kemudian punya niat betul-betul di sini, bukan hanya sekedar niatan saja, tapi ada upaya, ada kita berusaha, ada kita pun ketika punya kesempatan ya kita kerjakan, bukan cuma niat-niatan saja, bohong-bohongan saja. Allah yang Maha tahu. Setiap orang tahu tentang dirinya masing-masing. Dia bisa melihat dirinya itu niatnya benar atau enggak. Maka ketika niatnya betul, niatnya shadik, tulus betul-betul untuk karena Allah, maka niscaya akan dapat pahala haji dan umrah walaupun dia belum pernah melaksanakannya. Dan juga selain yaitu dengan niat, begitu pula yaitu dengan satu amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi SAW memberikan amalan kepada kita kalau ingin dapat pahala haji dan umrah. Itu Nabi SAW mengatakan yang maknanya itu barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah,
Kemudian setelah itu dia isi dengan zikir sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah terbitnya matahari dia sholat 2 rakaat, maka faka'annama hajja wa tamar tamah. Barang siapa yang melaksanakan hal tersebut, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia isi setelah sholat subuhnya tersebut dengan zikir, mengingat Allah, dia baca Al-Quran, dan kemudian setelah terbitnya matahari dia sholat 2 rakaat sunnah isyraq, maka dia dapat pahala seperti layaknya haji dan umrah tamah. Haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi SAW. Orang haji, orang umrah kadang belum tentu mabrur, belum tentu magbul. Ini dijamin sama Nabi tamah. Ditekankan 3 kali oleh Nabi SAW. Maka kita jaga, walaupun kita belum punya kesempatan, belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pegang daripada apa yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan juga terakhir di sini kita minta semua yang hadir di sini, kita minta kepada yang akan melaksanakan umrahnya tersebut, itu kita minta oleh-olehnya, yaitu ketika pulang, yaitu kita minta oleh-olehnya. Yang mana oleh-olehnya tersebut apa? Adalah oleh-oleh yang diminta oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan melaksanakan umrah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan melaksanakan umrah izin kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, la tansani ya akhi min salihi da'watik, jangan lupa kepadaku wahai saudaraku, min salihi da'watik, daripada doa-doa baikmu, daripada doamu. Maka doa itulah daripada oleh-oleh yang terbaik, karena doa yaitu di tempat-tempat mustajabah di sana, itu doa-doa yang insyaallah makbulah, diterima oleh Allah, mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau minta oleh-oleh, mintanya doa sebagaimana yang dititip oleh Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka Nabi saja nitip doa sama Sayyidina Umar ketika akan umrah, apalagi kita. Maka ini Nabi SAW sedang mengajarkan kita. Kita di sini ada saudara kita, orang tua kita yang akan melaksanakan umrah, maka kita minta juga, Nabi saja minta doa kepada Sayyidina Umar, padahal doa Nabi pasti mustajabah. Doa Nabi bahkan terbesit sesuatu dalam hatinya pasti langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Sayyidina Umar akan melaksanakan umrah, Nabi minta kepada Sayyidina Umar agar didoakan dengan doa-doa yang baik. Ini sindiran dari Nabi kepada kita. Ketika ada saudara kita umrah, minta oleh-olehnya, yaitu oleh-oleh doa. Jangan oleh-oleh minta segala macam, yang air zam-zam lah, yang inilah, yang itulah. Padahal di sini juga banyak. Doa itu yang mahal. Mintalah yang paling mahal. Minta doa, minta yaitu kirim salam untuk Nabi SAW, agar kita dikenal oleh Nabi, disebut nama kita di hadapan makam Nabi SAW, karena kita yakin Nabi SAW itu hayy fi qabri, hidup di dalam kuburnya, sebagaimana para syuhada saja, yaitu Allah sebutkan dalam Al-Quran mereka itu hidup, apalagi sayyidus syuhada, penghulu daripada seluruh syuhada, Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita minta doa kepada yang akan melaksanakan umrah, kita nitip doanya di setiap makam-makam yang diijabah oleh Allah, tempat-tempat yang diijabah, setiap doanya agar kita semua insyaallah diselipkan dalam doa-doa beliau, diberikan daripada kabulkan kita punya hajat, dimudahkan setiap urusan kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ghadatan wa manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi